setidaknya perlu melakukan misalnya screening untuk kanker, dia tak carikan tambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Tapi kalau kita ini kan tidak membantu di sini, tapi ini kerjanya itu mencari proyek dari atas yang diperlukan atau tidak, pokoknya di terus ke bawah. Nah, coba Anda cari. Mulainya selalu membuat ini dari klien, dari lingkungan. Sebab tidak, kliennya siapa? Ibu mau melahirkan pada malam jam 24 yang tinggal 20 kilo dari rumah sakit. Ibu miskin. Kalau nggak miskin dia sudah bisa pergi sendiri, maksud saya. Ya, jadi klien dari program Desa Siaga itu adalah ibu miskin mau melahirkan pada malam jam 24 yang tinggal 20 km dari rumahnya. Tinggal dari rumah sakit. Kalau begitu apa yang dibutuhkan di sini? Layanan yang dia butuhkan apa? Petugas inti yang ada apa? Bidan desa apa? Tukang ojek? Ambulan desa. Ambulan desa. Ya, petugasnya menjadi pendukung karena dia butuh layanan hospital itu. Cuma karena jaraknya jauh, perlu ambulan yang mengantarkan dia ke sana. Nah, kalau kita motret seperti itu, Menkes pernah nggak bilang mengenai itu perlu ada ambulan tersedia 24 jam? Tidak ada. Padahal program Desa Siaga itu intinya ketersediaan ambulan 24 jam jika kliennya itu. Banyak kelihatannya kendaraan roda itu boleh diskonkan seperti ambulan desa. Kalau pemerintah menyediakan kendaraannya bisa ambulan milik masyarakat, bisa macam. Nah, jadi petugas intinya adalah sopir yang bisa mengantarkan itu. Tapi pendukungnya ada perawat yang sekitar itu juga, perawat yang berasal dari desa itu yang bisa mengantarkan. Jadi ya beda kalau sekarang ini Desa Siaga. Sebab kalau ibunya dekat rumah sakit tidak perlu Desa Siaga. Makanya di kota tidak keluar dari Desa Siaga karena orang mudah pergi terus rumah sakit. Nah, sekarang kalau ambulan tersedia jam 8 sampai jam 14 nggak ada gunanya juga. Jadi sebenarnya di sini apa petugas ini? Layanan ambulan malam hari. Malam hari lebih bagus, kalau siang mungkin lebih mudah. Jadi kita programnya khusus cari sopir yang mau shift pada. Kalau sopir pemerintah tidak mau, sopir swasta. Nah, kita kelola programnya sedemikian rupa bisa efektif. Jadi ya, kalau manajernya siapa kalau ini? Manajernya kepala ronda. Karena kepala ronda itulah yang bisa sopir itu mobilnya dipakai pada malam itu ketika dia dijemput. Tidak usah nunggu kepala puspa karena puspa masih tidur. Tidak mungkin dia membuat keputusan pada jam 24 malam itu. Yang bisa membuat keputusan pada jam 24 malam adalah petugas yang sedang ronda. Gitu kan? Jadi kemudian kita akan membuat tugas ronda. Lalu yang menjadi pembuat standar apa di sini? Ini apa namanya pertolongan, prosedur pertolongan standar, persalinan dibuat oleh kelurahan. Berapa gaji sopirnya dibuat standarnya supaya tidak kesulitan. Kelurahannya atau petugas ronda itu. Jadi apakah nanti karena sesuatu pada daerah masyarakat miskin yang berobat ke puskesmas, yang berobat ke puskesmasnya itu karena miskinnya atau karena penyakitnya? Mereka datang sih karena penyakitnya. Lalu nanti kalau itu dia miskin, caranya nanti kita lihat dulu mampunya atau tidak itu seharusnya secara administratif. Tapi nanti kalau jadi penyakitnya itu ternyata
ada kaitannya dengan faktor-faktor kemiskinannya, lalu kita ke orientasinya ke depsos atau ke kelurahan dan sebagainya. Nah, itu ini sudah satu. Ya, itu juga ada kompleks tidak sulit. Ya sulit kalau semuanya mau diatur oleh yang di atas. Makanya saya bilang deregulasi, jangan buat aturan. Biarlah puskesmas setempat yang mengaturnya. Jadi kenapa kita sekarang tadi membuat sulit? Karena apa-apa mau kita ikut pola nasional. Jadi Papua sama Jawa sama, Aceh sama. Padahal tidak. Kalau di daerah perairan di lautan sudah beda lagi. Oleh karena itu nggak usah ada aturan yang ketat. Tapi biarlah puskesmas itu membuat inisiatif yang satu. Jadi memang kalau kita pola birokrasi yang tadi memang sangat sulit. Karena apa? Kita mau ngatur semuanya dari pusat atau dari provinsi. Nah sekarang kalau itu intinya puskesmas buat sendiri. Karena desa siaga saya itu yang paling dekat dengan zaman itu tempat pelacuran, maka saya jadikan pusat koordinator manajernya di tempat pelacuran. Nggak boleh. Yang itu yang bisa melakukan. Misalnya. Tapi di tempat lain bukan seperti itu. Bisa saja tempat pesantren yang memang mengaji setiap malam nggak habis-habis, gitu. Dia jadi manajernya. Jadi nggak usah dibuat aturan yang kaku. Akhirnya kalau dibuat kaku nggak ada yang bisa menerapkannya. Jadi sebenarnya justru kita memiliki kesempatan memudahkan pelaksanaan program jika keputusan-keputusan itu dibuat di tingkat yang lebih. Kira-kira bahasa yang dipakai ini semua rata-rata sudah sarjana. Jadi ada mahasiswa itu. Kalau saya lihat memang masih sangat sulit. Dan ini bukan berarti kok terus kita pesimis, justru malah nanti teman-teman ini yang akan menjabarkan. Jadi teman-teman ini nanti akan menjabarkan pola-pola pemikiran manajemen, sehingga mau dan mau ya tetap itu biasanya gitu. Sebenarnya untuk semua, untuk efektif salah satu unggulan untuk perorangan. Jadi learning organization itu selalu kita lakukan. Nanti oleh karena dari teman-teman nanti kita minta informasi dari Anda juga bagaimana proses di dalam penjabaran puskesmas bagi mahasiswa. Untuk besok mungkin kita pikirkan tentang apa yang akan kita berikan, kemudian apa yang kita ambil manfaatnya, kemudian mungkin hari ketiga sampai pada cara ujian dan sebagainya. Karena cara ujian ini juga masih satu pola-pola pemikiran manajemen, sehingga mau dan mau ya tetap itu biasanya gitu. Sebenarnya untuk semua, untuk efektif salah satu unggulan untuk perorangan. Jadi learning organization itu selalu kita lakukan. Nanti oleh karena dari teman-teman nanti kita minta informasi dari Anda juga bagaimana proses di dalam penjabaran puskesmas bagi mahasiswa. Untuk besok mungkin kita pikirkan tentang apa yang akan kita berikan, kemudian apa yang kita ambil manfaatnya, kemudian mungkin hari ketiga sampai pada cara ujian dan sebagainya. Karena cara ujian ini juga masih banyak versi. Kalau